Saudara-saudara peserta mata kuliah pemrograman KOMS 120C. Pada kesempatan ini saya akan merekam materi terkait dengan pertemuan pekan keempat yang sebenarnya topiknya sesuai dengan kontrak kuliah adalah operator overloading, tapi itu kita tukar saja. Dan pada kesempatan ini, pada pekan keempat, topik kita adalah apa yang disebut sebagai template programming atau pemrograman dengan menggunakan template. Kenapa ini disampaikan? Karena topik ini sangat penting, terutama di dalam pemrograman yang lebih efisien, di mana detil-detil algoritma itu sudah tidak perlu kita susun dalam bentuk pernyataan pemrograman, tapi sudah disediakan dalam bentuk template oleh kompilator-kompilator tertentu. Nah, oleh karena itu, kita mulai dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan template di dalam pemrograman itu. Kita sudah pernah menyinggung pada pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya template, jadi ide sederhana dalam template itu adalah seperti kita ketahui kalau dalam function, jadi fungsi itu memiliki argumen. Jadi kalau kita memanggil fungsi itu biasanya kita mengirimkan argumen berupa nilai-nilai atau eh, konstanta yang kita kirimkan ke dalam sebuah fungsi untuk diolah, dan fungsi itu akan menghasilkan suatu nilai hasil pengolahan tertentu. Nah, oleh karena itu kalau dalam template ini sebenarnya sama saja. Jadi kita membuat sebuah fungsi, tapi yang dikirimkan sebagai argumen itu adalah tidak hanya sebuah nilai, tapi juga bisa merupakan tipe data. Jadi oleh karena itu ide di sini kita dinyatakan bahwa ide sederhana dalam template itu adalah mengirimkan tipe data sebagai parameter atau argumen. Nah, karena kemampuan template itu bisa mengirimkan tipe data, maka kalau kita membuat sebuah fungsi itu bisa berlaku lebih umum. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini kita ingin membuat atau menentukan bilangan terbesar atau bilangan maksimum dari dua buah bilangan. Kalau kebutuhan kita adalah fungsi ini untuk mengelola dua bilangan bulat, maka kita buat fungsi dengan argumennya adalah int. Kemudian kalau kita untuk membuat float, kita buat lagi fungsi lain, yaitu dengan menggunakan argumen double misalkan. Atau kalau float ya float, kalau double ya double, kalau char ya char. Maka dari sini kita berarti harus membuat fungsi sebanyak tipe data yang akan kita olah. Nah, dengan adanya template ini, kita nanti cukup membuat sebuah fungsi saja. Karena apa? Tipe data itu bisa dibuat sebagai argumen atau parameter yang dikirim kepada argumen. Oleh karena itu, kenapa topik template ini itu merupakan dasar untuk pemrograman generik. Jadi, pemrograman yang bersifat lebih umum. Artinya, kita membuat sebuah fitur atau membuat sebuah prosedur atau fungsi yang tidak tergantung pada tipe datanya. Sebagai contoh demikian. Kalau kita membuat fungsi max untuk tiga tipe data, di sini adalah int, ada double, ada char, maka saya harus menuliskan tiga buah fungsi. Nah, untungnya di dalam pemrograman C++ itu ada konsep yang namanya function overloading. Kita tahu function overloading itu adalah bahwa pembeda fungsi itu adalah elemen dari prototipe fungsinya. Jadi kita ingat prototipe fungsi itu adalah ada return type, ada nama fungsi, ada argumen. Jadi kalau salah satu beda, maka fungsi itu dikatakan beda. Jadi seperti fungsi max yang pertama, return type-nya int, argumennya int. Maka fungsi yang kedua, return type-nya double, argumennya double. Fungsi ketiga, return type-nya char, argumennya char. Dan ketiga fungsi itu namanya sama, yaitu sama-sama max. Itu tidak masalah kalau di dalam C++. Kalau Anda membuat dengan menggunakan pemrograman C, ini akan menimbulkan error. Kenapa? Karena namanya sama, nggak boleh membuat fungsi dengan namanya sama. Tapi karena C++ memiliki fasilitas function overloading, maka ini tidak masalah.
Sehingga kalau kita jalankan fungsi ini jadi max 3,7, max 3,0,7,0, kemudian max karakter J, G, dan E itu nggak ada masalah. Jadi kalau max 3,7 maka dipanggil fungsi yang pertama, yang argumennya int. Yang kedua double maka diambil yang kedua. Yang ketiga char maka diambil char. Nah ini adalah yang kita sebut sebagai function overloading. Dengan adanya template, maka kita bisa membuat fungsi yang lebih generik. Jadi yang tadinya fungsi max sebanyak 3, satunya int, satunya double, satunya char, sekarang cukup dibuat satu saja. Yaitu di sini fungsinya adalah huruf T besar, max T, X, T, Y. Di mana T itu adalah argumen atau parameter tipe data. Sehingga sebelum fungsi T, max T, X, T, Y itu dibuat pernyataan template type name T. Jadi ini artinya bahwa T itu merupakan argumen tipe data. Jadi di sini adalah template type name T. Makanya ini kita sebut sebagai function template. Jadi kalau saya ingin menjalankan atau memanggil fungsi max 3,7 di mana 3,7 itu adalah tipe datanya int, maka saya kirimkan parameter int dengan cara menuliskan max lebih kecil, int lebih besar, kurung buka 3,7. Ini artinya saya memanggil fungsi max dengan mengirimkan argumen nilai 3,7 dan tipe datanya adalah int. Jadi kalau saya ingin memanggil max dengan tipe data double, ya kita tuliskan max double 3,0, 3.0, 7.0, dan seterusnya. Kalau char juga demikian. G, E, maka seperti itu. Jadi, dengan demikian, kita tidak perlu membuat 3 buah fungsi yang sama. Cukup kita buat satu saja, di mana tipe datanya berupa parameter. Dan ini yang kita namakan sebagai function template. Jadi kita membuat fungsi generik yang dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Itu namanya function template. Lebih jauh lagi, kita juga bisa menggunakan kelas itu menggunakan template. Jadi kita mendefinisikan sebuah kelas di mana atributnya itu memiliki argumen template, memiliki argumen tipe data. Dan ini umumnya digunakan dalam kelas struktur data. Misalkan kita membuat kelas array, membuat kelas linked list, membuat kelas tag, membuat kelas queue, dan sebagainya. Anda masih ingat saya kira, dan kebetulan pada saat yang sama Anda mendapatkan mata kuliah struktur data. Di situ Anda lihat bahwa membuat fungsi, misalkan untuk linked list, itu pasti tipe datanya tertentu. Misalkan kalau infonya adalah int, ya sudah info, biasanya int info, kemudian note bintang next dan seterusnya. Jadi itu hanya berlaku untuk bilangan bulat. Bagaimana kalau untuk bilangan double? Ya kita buat lagi fungsinya. Dan itu tidak efisien. Maka dengan menggunakan template, maka kita bisa membuat kelas. Jadi misalkan di sini saya buat sebuah array. Jadi array ini adalah array yang bebas, jadi tidak menggunakan tipe data tertentu, tapi saya membuat tipe data array sendiri, bukan array seperti yang ada di dalam compiler. Jadi di sini ada kelas myArray. Di sini Anda lihat bahwa atributnya itu adalah sebuah pointer ptr, di situ tipe datanya t. Jadi t itu nanti bisa diisi apa aja, bisa sebuah bilangan bulat int, bisa nanti double, bisa char, bahkan bisa juga kelas juga, bisa struct dan segala macam. Sehingga fungsi ini bisa lebih bersifat generik. Ya, sehingga kalau saya akan membuat sebuah array misalkan sebanyak 5, maka saya panggil kelasnya myArray. Di situ ada argumen yang parameter tipe data yang kita kirim yaitu int a kurung buka arr, 5. Jadi template itu tidak hanya diimplementasikan dalam sebuah fungsi, tapi juga dalam sebuah kelas.
seperti ini. Jadi eh, sehingga kelas kita itu bisa lebih bersifat generik. Kita lanjutkan dengan salah satu hal yang perlu Anda pahami adalah bahwa template tadi kan membuat fungsi yang lebih umum atau fungsi generik lah. Jadi sebagai contoh tadi fungsi max itu bisa berlaku untuk int, untuk double, untuk char. Nah, kita ingat bahwa kalau fungsi max ini, misalkan kalau kita gunakan fungsi max itu untuk melihat mana yang lebih besar huruf mutu antara A dan B, maka kalau kita gunakan fungsi max, maka kebalik, nanti B-nya dianggap lebih besar dari A, padahal huruf mutu A itu lebih besar dari B, kan gitu, kebalik. Oleh karena itu, di dalam template programming itu disediakan juga apa yang disebut sebagai template specialization atau mengkhususkan. Jadi dapat dibuat perkecualian. Jadi max di sini itu yang tadinya kalau X lebih besar Y, maka yang lebih besar adalah X. Selainnya adalah Y. Tapi kalau untuk char, untuk huruf mutu, itu kalau X lebih besar dari Y, itu maka yang lebih besar itu sebenarnya adalah Y. Anda lihat bahwa A itu kan lebih kecil dari B. Tapi yang lebih tinggi huruf mutunya itu A. Oleh karena itu dibalik. Sehingga kalau Anda ingin membuat perkecualian, maka dituliskan di bawah template lebih kecil lebih besar, char max return X kurang dari Y maka X. Jadi kalau X lebih kecil Y maka yang lebih besar adalah X. Yang lebih, kalau selainnya adalah Y. Jadi ini berlaku untuk huruf mutu. Jadi kalau fungsi max itu didefinisikan secara generik, maka kita bisa membuat pengecualian. Jadi sehingga penjelasannya adalah fungsi max yang sebelah kiri ada dua itu didefinisikan secara generik di atas, kecuali untuk tipe data char. Kalau untuk tipe data char itu digunakan fungsi yang di bawah. Itu ya, itu namanya template specialization. Jadi bagian pertama dari materi pekan keempat ini adalah masalah membuat template baik uh, function template maupun kelas. Jadi template di sini adalah sebuah fitur di mana parameternya itu kita bisa buat parameternya berupa tipe data. Nah, uh, pemrograman saat ini itu semakin dimudahkan. Jadi kita semakin dimudahkan karena banyak tersedia template-template yang kita tinggal menggunakan. Salah satunya adalah seluruh template-template itu disimpan dalam sebuah library. Itu adalah template-template standar atau template-template baku yang banyak digunakan. Misalkan kita membuat linked list, membuat queue, membuat stack, dan segala macam. Membuat array, itu sudah disiapkan template-nya. Nah, itu yang umum kita sebut sebagai standar template library. Atau kita singkat dengan STL. Nah, jadi bagian kedua pada pekan keempat ini adalah kita membahas tentang STL dalam pemrograman. Dan nanti tentu tetap dikaitkan dengan konsep dari OOP. Apa sih STL itu? Jadi STL itu sebenarnya sekumpulan dari template class yang berisi fungsi dan struktur data untuk pemrograman generik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda membuat program untuk linked list, tag queue, dan segala macam, kalau kita gunakan STL itu jauh lebih mudah. Referensi secara lengkap itu bisa Anda buka di internet, bisa dibuka di situs di sini www.c++.com/reference/stl. Itu lengkap sekali. Silahkan Anda explore dan Anda pelajari secara detail seluruh fitur STL di dalam C++ ini. Di Java juga ada STL, nanti kita juga bisa menggunakan. Nah, pada prinsipnya di dalam STL ini itu ada 4 komponen, yaitu pertama adalah algoritma, kedua adalah kontainer, ketiga iterator, dan keempat function. Apa itu masing-masing? Yang pertama adalah algoritma. Jadi algoritma ini sebenarnya
mendefinisikan sekumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk melakukan algoritma tertentu. Jadi misalkan kalau Anda mau sort, Anda mau search, dan berbagai macam algoritma yang lain itu disediakan di dalam header file algorithm. Ini sudah tinggal kita pakai saja, sehingga kita tidak perlu lagi membuat fungsi untuk sort misalkan, untuk search dan lain-lain. Sebagai contoh di sini kita lihat ada program kecil. Jadi ada suatu array A, 1, 5, dan seterusnya. Kemudian kita hitung berapa banyaknya elemen array itu. Kemudian kalau kita akan sort, kita tinggal panggil fungsi sort saja. Sort dalam kurung A, jadi array-nya A. Dan pointernya adalah sebanyak A plus size. Jadi ini adalah salah satu kemampuan dari STL algorithm, sehingga kalau untuk mensort sebuah array, kita tidak perlu lagi menyusun fungsi sort tersendiri. Tinggal kita pakai. Jadi sekali lagi, kita include algorithm jadi header filenya, sehingga tinggal kita pakai. Dan banyak lagi algoritma-algoritma yang lain. Silakan dieksplor lebih jauh di sumber-sumber yang ada. Yang kedua adalah kontainer. Jadi kontainer ini menyimpan objek dan data. Isinya apa? Itu implementasi dari struktur data. Jadi misalkan set, list, vector, map, dan seterusnya. Stack queue. Kalau Anda belajar di struktur data, itu pasti banyak akan menggunakan kontainer dari STL ini. Nah, kita akan lebih banyak membahas komponen ini karena paling banyak dipakai. Pada slide berikutnya nanti kita akan detailkan. Dan pekan depan juga kita masih membahas ini sebagian. Kemudian yang ketiga adalah iterator. Nah, iterator itu penting. Iterator itu sebenarnya pointer. Jadi setiap objek itu ditunjuk oleh pointer. Jadi kalau kita membuat sebuah kelas STL, maka objek yang dibuat itu masing-masing elemennya elemen objek itu ditunjuk oleh pointer yang kita sebut sebagai iterator. Jadi di sini ada fungsi-fungsi di dalam iterator yang bisa kita gunakan. Kalau begin itu berarti pointer ke elemen pertama. Kalau n, nah ini n ini harus hati-hati. N itu bukan elemen terakhir, tapi adalah pointer ke elemen setelah yang terakhir. Jadi null. Jadi buntutnya itu adalah n. Jadi bukan elemen terakhirnya, tapi setelah elemen terakhir itu adalah n. Next itu pointer berikutnya, pref pointer sebelumnya, dan seterusnya. Advance nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah komponen yang keempat adalah function. Jadi kalau function ini kita bisa mengoverload sebuah sebuah algoritma. Jadi misalkan ada fungsi namanya transform. Transform itu adalah mengkonversi dari suatu input menjadi sebuah output tertentu. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Ini sebagai contoh misalkan, saya akan menambahkan satu ke setiap elemen array. Jadi ada array ARR, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini berukuran n, kemudian saya transform. Dengan menggunakan apa fungsi transformnya? Itu menggunakan increment. Jadi increment itu adalah sebuah fungsi yang saya buat. Oleh karena itu, fungsi atau algoritma transform itu akan menggunakan fungsi yang kita buat, yaitu increment, yaitu apa? Menambah satu. Sehingga array ARR yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti menjadi 2, 3, 4, 5, 6 karena masing-masing ditambah satu. Ini yang namanya mengoverload fungsi. Jadi instance dari kelas ini mengoverload fungsi yang kita gunakan di dalam algoritma tertentu. Jadi dalam hal ini kita gunakan di dalam transform. Sama halnya nanti misalkan kalau Anda gunakan fungsi sort, tapi sortnya itu Anda gunakan fungsi sort untuk mengurutkan terbalik dari besar ke kecil, maka Anda juga harus membuat sebuah fungsi yang harus mengoverload algoritma sort tadi. Coba Anda eksplor nanti di internet, bagaimana kita gunakan sort dari STL algorithm untuk mengurutkan dari besar ke kecil atau descending. Itu pasti kita harus membuat fungsi lain atau membuat fungsi kecil yang akan kita overload ke dalam fungsi sort. Nanti kita eksplor di dalam latihan.
Jadi itu 4 komponen. Nah, kita sekarang detailkan yang kontainer ini. Kontainer ini banyak sekali struktur data yang harus kita kenal, dan ini paling banyak kita pakai karena sangat efisien dalam pemrograman. Yang pertama adalah set. Set itu seperti himpunan matematika. Jadi sekumpulan nilai atau objek unik. Di sini uniknya saya beri garis bawah. Dengan tipe data tertentu. Unik ini artinya apa? Tidak mungkin ada nilai data yang double. Seperti himpunan matematika. Himpunan matematika kan nggak ada elemen yang double di dalam himpunannya. Kemudian yang khas dari set ini, bahwa setiap himpunan itu nanti disimpan dalam urutan tertentu. Bisa dari kecil ke besar, bisa dari besar ke kecil. Sintaksnya gimana? Set itu adalah sebuah kelas, jadi kita harus include set. Kemudian set lebih kecil data type, set name, jadi nama setnya apa. Jadi set itu mirip saja sebuah array lah. Kita bisa anggap sebagai sebuah array. Tapi array-nya ini unik, jadi tidak mungkin ada delay data yang double. Jadi sebagai contoh, kalau saya buat set int s1, maka saya membuat variabel array namanya s1, tapi masih kosong. Kalau saya set int s2 sama dengan kurung kurangan 6,10,5,1, itu berarti saya membuat array s2. Isinya ini langsung diurutkan oleh dia, otomatis menjadi 1, 5, 6, 10. Gitu. Atau kalau dalam pemrograman, kita lihat kotak kiri bawah. Ya, kita include set, kemudian int min, set int s1. S1 saya masukkan nilai 40, jadi 40 masuk ke S1. Jadi S1 sekarang nilainya array, elemen pertamanya 40. Masuk S1 titik insert 30. Maka 30 otomatis diletakkan di depannya 40. Jadi 30, 40. S1 insert 60, maka 60 di belakang. S1 insert 20, 20 diletakkan di depan. Sehingga nanti 20, 30, 40, 60. Kemudian, nah ini, S1 titik insert 40, karena 40 itu sudah ada. Maka S1 titik insert 40 itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi S1 tetap nilainya 20, 30, 40, 60. Itu. Nah, kalau untuk menuliskan setiap nilai dari array ini, saya sebut saja array ya, supaya gampang, maka kita menggunakan iterator. Iterator itu pointer. Jadi kita deklarasikan iterator tertentu atau pointer tertentu, misalnya di sini P, jadi caranya adalah set int titik 2 iterator P. Sesuai dengan S1. Kalau S1 kan set int ya, maka ya sudah, berarti di sini iterator P. Kemudian untuk P dari awal, jadi P sama dengan S1 titik begin, itu berarti P pointernya ke awal. Kemudian selama P-nya belum N, jadi belum di ujung kanan, kita cetak bintang P, jadi yang ditunjuk adalah angka 20, karena elemen pertama 20. Demikian seterusnya. Kemudian plus P, geser pointernya ke kanan, geser ke kanan lagi, dan seterusnya. Maka akan dicetak 20, 30, 40, 60. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyimpan urutannya descending dari besar ke kecil? Maka kita gunakan unary operation function tadi. Jadi set int, nah ini kita ada fungsi namanya greater int S1. Maka dia yang besar lebih di depan, yang kecil di belakang. Sehingga nanti outputnya 60, 40, 30, dan 20. Itu adalah set. Nah, yang berikutnya ini vektor. Nah, ini mungkin mahasiswa melihat soal di praktikum, hampir tidak ada yang mengerjakan soal ini karena ketemu dengan STL vektor. Dianggap karena belum dijelaskan di kuliah, maka tidak dikerjakan. Padahal maksudnya adalah supaya Anda mengeksplor dulu bagaimana caranya vektor itu, kemudian Anda pelajari sendiri sehingga Anda bisa menulis program. Oke, baiklah. Jadi nanti soal itu akan dimunculkan lagi di praktikum berikutnya. Dan ini adalah penjelasan tentang STL vektor. Jadi vektor itu sebenarnya sama saja dengan set tadi, tapi ini memungkinkan elemennya boleh sama, jadi tidak perlu unik.
Sehingga vektor itu ya sama saja dengan sebuah array dinamis. Anda masih ingat membuat array dinamis menggunakan malloc, memory allocation, maka dengan menggunakan vektor itu jauh lebih sederhana. Jadi contohnya ini adalah sintaksnya adalah include vektor, kemudian vektor data type vektor name. Jadi ini data type-nya apa saja, jadi tipe datanya apa saja. Jadi misalkan sebagai contoh kalau vektor intv itu berarti saya membuat array kosong. V titik assign 7,100 itu berarti saya membuat sebuah array. Jadi V yang array V tadi itu saya isi dengan angka 100 sebanyak 7. Jangan kebalik ya. 7,100 itu berarti 7 elemen bernilai 100. Jadi 100, 100, 100, 100 sebanyak 7. Kemudian kalau v.pushback itu maka menambahkan elemen bernilai 15 di belakang. Jadi yang tadinya V-nya ada 7 elemen bernilai 100, 100, 100, 100, 100, 100 sebanyak 7, kemudian belakangnya ditambahkan 15. Kemudian di sini ada size kerubah-kerubah itu fungsi untuk menghitung berapa banyak elemen dalam sebuah vektor. Nah, kalau mencetak array gimana? Mencetak vektor sama saja gitu. Sama saja dengan set aja. Jadi kita gunakan iterator. Jadi di sini saya buat iterator namanya it. Tinggal jadi it sama dengan v titik bikin, it tidak sama dengan v titik n, plus plus it, cout, bintang it, dan seterusnya. Maka ini adalah penjelasan tentang vektor. Jadi Anda lihat di sini vektor, data type, vektor name. Jadi Anda bisa tulis apa saja di seluruh tipe data. Nah, sebagai pengembangan lebih lanjut, karena kelas itu merupakan abstrak data type, jadi tipe data juga, maka kita bisa menggunakan vektor itu untuk kelas. Jadi Anda masih ingat kelas people pada penjelasan kuliah sebelumnya? Itu kan yang di kotak sebelah kiri, itu saya membuat sebuah array tipenya person, jadi person orang dalam kurung size. Jadi saya membuat sebuah buah array namanya orang, tipenya person, sebanyak size. Nah ini kalau dengan menggunakan vektor gampang saja. Jadi vektor lebih kecil person, lebih besar orang. Jadi ini sama. Jadi yang kanan dengan menggunakan vektor itu saya sudah menggunakan array dinamis. Jadi mirip seperti Anda menggunakan malloc di sana. Nah, kemudian di dalam fungsi add yang sebelah kiri itu kan menggunakan array orang, populasi plus plus sama dengan P. Ini bisa juga dipakai di sebelah kanan. Tapi umumnya yang kita pakai untuk vektor, untuk menambah array itu adalah menggunakan fungsi namanya pushback. Jadi fungsi add dalam kurung person P kalau di kanan itu orang titik pushback P. Jadi person P itu kita tambahkan sebagai elemen dari vektor. Pushback ada di belakang. Dan kita setelah ditambah maka P-nya selalu kita hitung lagi ukurannya berubah. Demikian seterusnya. Demikian pula untuk fungsi print. Kalau sebelah kiri kan sudah ada fungsi print-nya menggunakan array. Kalau kita gunakan vektor, kita tetap menggunakan iterator. Jadi mulai sekarang silakan dipahami dengan baik apa itu iterator, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir untuk pekan ini, untuk pekan keempat ini, nanti kita lanjutkan pada pekan kelima tentang STL ini. Itu adalah pair, jadi pasangan. Nah, ini merupakan salah satu utility dalam STL C++. Sehingga sintaksnya kita harus include dulu utility. Jadi kelas utility, kemudian ada pair, data type, pair name. Jadi pair itu pasangan nilai. Jadi seperti XY. Jadi kalau saya buat pair INTP1, kemudian saya nilai pertama saya isi 100, nilai kedua saya isi 76, maka P1.first sama dengan 100, P1.second sama dengan 76. Saya bisa juga membuat pasangan tidak hanya INT dengan INT, saya membuat pasangan antara string dengan objek person itu juga bisa. Jadi pair, string, person, P2. Jadi person itu adalah adalah kelas. Kemudian string itu adalah string di sebelah kiri, misalkan untuk menyimpan nick atau nomor induk kependudukan dari seseorang, misalkan. Nanti dalam praktikum
kita akan menerapkan bagaimana fungsi dari pair ini. Saya kira demikian tentang template ini, dan nanti di kelas akan didetilkan kembali. Dan untuk Anda bisa lebih memahami, di sini ada latihan. Anda gunakan konsep OOP untuk menyelesaikan problem ini, dan nanti akan dijelaskan di kelas, dan ini nanti merupakan soal pertama dari praktikum pekan keempat. Saya kira demikian. Jadi sekali lagi silahkan Anda mengekspor kembali referensi dari STL ini di www.c++.com/reference/stl supaya Anda bisa lebih paham, dan di dalam situs tersebut itu sangat detail penjelasannya. Dan itu saya yakin sangat membantu mahasiswa dalam memahami template programming ini. Saya kira demikian. Sampai ketemu di kuliah.